ma'ahul akma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yazzakka as'a wa huwa yakhsha fatang ta'anhu talaha kalla innaha tashirah faman sya'a zakara fi suhufim mukarramah marfu'atim mutahharah bi aidi safarah kiramim bararah kutilal insanu ma akhsarah. Sudah Sadaqallahul azim. Duduk. Terima kasih kepada yang sudah berani maju ke depan hafalannya, yaitu surat Abasa. Kemudian selanjutnya langsung kepada tausiah, yaitu Ustadz Muradoh, guru saya, mentor saya juga. Waktu dan tempat saya persilahkan, Bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du, yang saya hormati Bapak Ketua DKM Bapak Ridwan beserta staf, yang saya hormati Bapak Yahdi selaku senior Puri Insani 1, para jemaah, Bapak dan Ibu, adik-adik sekalian yang saya tidak sebutkan satu persatu. Sayangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sore hari ini kita bertatap muka dalam acara bukber ya di Masjid Babul Jannah ya. Insya Allah Babul Jannahnya nggak berubah, depannya aja berubah, Babul Jannah. Masjid dulunya musola ya. Dan ini kenikmatan yang besar yang diberikan kepada kita bisa berkumpul ya di tempat ini untuk acara bukber. Semoga yang berkontribusi diberikan pahala yang besar ya, mendapatkan pahala orang-orang yang diberikan bukaannya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri shaimi la yanqusu min ajrihi syai'an. Barang siapa bukaan pada orang yang berbuka puasa, dia akan mendapatkan pahala puasa orang tersebut tanpa dikurangi dari pahalanya. Jadi kalau kita memberikan takjil atau buka pada 10 orang, pahala 10 puasa orang atau pahala puasa 10 orang ini diberikan kepada kita tanpa dikurangi pahala mereka sedikit pun. Dan selawat semoga selalu disampaikan kepada junjungan kita, panutan kita, uswah qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, kerabat dan juga umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya dan mengamalkan ajaran-ajarannya. Pertama-tama banyak-banyaknya kepada panitia yang telah memberikan saya kesempatan untuk bisa bersilaturahim di tempat yang luar biasa ini ya. Karena Puri Insani 1 bagi saya penuh dengan kenangan ya, alhamdulillah. Puri Insani 1, Puri Insani 2 gitu ya.
Pertama kali saya di sini itu ngajar kitab Wafi ya, Arba'in Nawawiyah. Nah, kan saya tulis di bukunya itu ya, Puri Insani 2007 ya. Jadi dari zaman saya masih bujang, saya udah kesini ya, dulu musola kecil ya, maka ketika saya melihat ini luar biasa. Dulu para senior, Pak Yahdi, Pak Novi, ya, Pak Moza, siapa lagi? Banyak ya, termasuk Pak siapa dulu ya? Pak Najib ya, iya. Ada juga yang ke Puri Insani 2 ya. Jadi ini hal yang sangat membuat saya senang ya. Alhamdulillah silaturahim ini masih terjalin walaupun sudah belasan tahun ya. Dan ternyata belasan tahun itu sangat cepat ya. Insya Allah ya, kita selalu diberikan keistiqomahan jalan kebenaran dan ketaatan ya. Walaupun sekarang DKM-nya sudah ganti ya, mungkin saya siapa nih gitu ya, belum terlalu kenal, tapi insya Allah bagaimanapun ya, banyak sejarah di Puri Insani 1 ini yang saya waktu awal-awal dari Maroko sudah dipanggil di sini ya, 2006 2007 awal lah ya. Alhamdulillah bisa bersilaturahim kembali. Yang kedua, terima kasih banyak kepada panitia memfasilitasi ya. Semoga segala dan apa yang diberikan kepada kita semua ini menjadi ladang pahala ya, bagi kita semua, karena bulan Ramadan ini adalah tempat ya, di mana kita bisa mengumpulkan pahala sebanyak-banyaknya yang tidak bisa kita kumpulkan di waktu lainnya. Ini yaitu nisfu ya, karena biasanya nisfu Syaban itu ya. Ini temanya agak berbeda ya, karena kita memang pas di pertengahan Ramadan. Jadi kita ingin tahu nisfu Ramadan. Apa itu nisfu Ramadan? Nisf dalam bahasa Arab artinya setengah. Allah seringkali menggunakan nisf khususnya dalam surah yang berkaitan tentang harta waris ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa in kanat wahidatan falahan nisf. Kalau memiliki saudara dan meninggal, dia mendapatkan setengah bagian. Juga Allah mengatakan wajukum illam yakul lahunna walad. Soal ditinggal oleh istrinya dan tidak mempunyai anak, dia mendapat bagian setengah. Kuantitas jumlahnya, karena kita memang sudah menyelesaikan dan akan menyelesaikan Ramadan yang ke-15 gitu ya, berarti kita sudah setengah nih itu ya. Ya, menunjukkan sesuatu yang belum sempurna tuh ya, sesuatu yang belum sempurna ya. Ya, sesuatu yang belum selesai. Kemudian juga bahwa sebagian dari waktu ini sudah selesai, tapi masih ada setengahnya lah ya. Jadi 50-50, 50%, 50%. Yang selesai banyak, masih ada juga masih banyak, yaitu kurang 2 minggu lagi. Tuh ya. Maka ketika kita dengar kita sekarang sudah nisfu Ramadan, itu ya. Apa yang kita lakukan? Itu kan itu. Ya, evaluasi
Ya. Bahasa kita amalan kita 2 minggu yang lalu. Kira sudah dengan sunnah sudah contoh Rasul atau belum? Itu ya. Itu yang kita lakukan. Bagaimana sholatnya, bagaimana puasanya, ya. Adik-adik puasanya ada yang bolong nggak nih? Nggak ada ya. Insya Allah ya, semuanya puasanya pol. Kemudian kuat, tuh kan? Apa puasa ini ya? Ya, karena kan Ustaz ada hadisnya, naumus shaim ibadah wa shamtuhu tasbih. Tidur orang yang puasa itu ibadah, diamnya tasbih. Maka perbanyak tidurlah di waktu puasa. Bisa ngantuk Ustaz. Kenapa ngantuk? Ya kekenyangan. Akhirnya ya puasanya nggak maksimal. Nah, jadi yang kita lakukan evaluasi. Ya. Tentang puasa kita. Apa puasa 15 hari yang sudah kita lakukan kita bisa menahan emosi atau tidak? Ya, jangan-jangan nanti di rumah adik suami istri berantem ya, emosi ya. Apalagi sekarang nih banyak coba benar Ramadan tahun ini siang-siang panas, jalan makin sempit. Kok bisa? Iya. Jalanan gede pas Ramadan jam segini sempit ya. 2 4, Masya Allah. Coba ya. 2 minggu di Tanah Baru, Masya Allah, cobaan. Ketika habis nganter anak di Jalan Karya Bakti ya, yang biasa jalannya sepi, tiba-tiba kecil jalanannya 2 ya, pas belokan gitu. Ya, ini namanya tikungan maut ya. Ya, dia nggak mau ya. Dia bilang maju aja, akhirnya mobil saya maju, akhirnya jeblos ke got. Betul? Iya. Bikin emosi. Bensin naik. Kan? Tapi nggak diam-diam sih naiknya ya. PPN naik. Hah? Ini Pertalite konon akan naik. PPN 12%. Minyak goreng 50.000. Bahkan ada yang jual 57.000. Masya Allah. Ya, cobaan bulan puasa itu banyak. Nah, jadi kita ya, dari kesabaran kemudian kualitas ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ketika pertengahan kita melakukan peningkatan, ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ritme ibadahnya begitu, Pak. Semakin kenceng ibadahnya. Ya, nah ini yang harus kita contoh. Jangan semakin habis, semakin kita awal wa ausat tengah wa satu soft gitu ya. Udah nggak ada orangnya gitu kan. Semakin meningkat ibadah Rasulullah tua meningkat. Mana buktinya? Buktinya hadis Aisyah populer. Hadis itu beberapa sebelum beliau wafat, setahun, kira-kira setahun kurang, yaitu pernah Aisyah radhiyallahu anha setelah sholat malam, Aisyah melihat kaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bengkak. Populer ya riwayatnya. Bengkak. Pernah nggak kita ibadah sampai bengkak? Hah?
sholat malam. Wah, kaki saya bengkak ya. Karena kelamaan berdirinya ya. Iya, yang ada malam ngantuk terus kepentok bengkak gitu Ustaz. Sampai bengkak sehingga heran-heran, ya Rasulullah ya, bika wa ma ta'akhir ya. Kata Aisyah, ya Rasulullah, bukankah itu sudah yang akan datang? Ya, artinya apa? Ya nggak usah ngoyo ibadah, udah kamu udah dijamin masuk surga. Kenapa sampai bengkak? Penting nih ya. Ini peristiwa penting yang perlu kita pahami ya. Ya, jadi Rasul itu sudah ada sertifikat masuk surga. Ya, kalau kita ada nggak? Nggak ada. Paling ada sertifikat peduli lindungi ya. Ada tuh, udah booster. Satu kurang, booster lagi ya. Mau ada booster keempat nanti katanya. Ya, jadi nggak habis-habis nih. WHO bilang belum aman. Ada varian baru. Ya kita sudah capek ya. Virus lagi. Jadi nggak habis-habisnya. Ya, makanya kita berdoa agar virus ini cepat selesai ya. Ya, dan saya tidak ingin virus ini nanti tiba-tiba wah mau lebaran umat Islam gak boleh sholat, kan begitu ya, ritmenya begitu. Pas mau Idul Fitri, Idul Adha bebas, kan begitu, udah kebaca begitu ya. Makanya kalau sekarang kalau misalnya dibilang masih ada ini dan itu, saya ya sudah tidak seperti dulu karena kita sudah prokes, sudah booster tapi masih ditakut-takuti. Nah, ini yang kita harus berpikir logis di sini. Ya, jadi Rasul sudah masuk surga. Poinnya ya, tahun sebelum beliau wafat alaihi salatu wassalam. Tapi apa jawaban populer? Jawabannya hanya dalam satu kalimat, afala akunu abdan syakura. Tidak menjadi hamba yang bersyukur. Penting nih hadis ini ya. Apa yang kita pahami? Pertama, nih, karena kita mumpung masih nisfu nih, setengah nih. Yang bersyukur itu harus dibuktikan dengan perbuatan. Jelas ya? Jadi kalau kita gimana di GDC buka, alhamdulillah banyak. Menunya apa aja, ada Ustadz rendang ya. Arab ya, ada rendang, ada semur, macam-macam ada. Terus warga yang tidak, berarti belum bersyukur. Ya, karena syukur itu perbuatan, bukan dengan kata-kata. Kamu gimana bro? Alhamdulillah. Diabetes aman? Aman. Tensi aman. Apalagi? Ya. Kolesterol aman. Terus sering ke masjid nggak? Enggak. Ya. Kalau bukan melangkahkan kaki ke masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi syukur itu harus dengan apa? Dengan perbuatan. Gimana? Gaji ke-13 sudah turun belum? Alhamdulillah lebih dulu gitu ya. Alhamdulillah saya mah hidupnya enak. Ya, nggak pernah kesusahan. Ya, rumah gede, mobil baru. Iya kan? Pokoknya enak lah. Terus ente sedekah? Enggak. Buat saya aja. Bersyukur tidak? Tidak. Jadi syukur itu kata ulama, ia berkaitan dengan aplikasi. Ia dengan penggunaan yang diberikan kepada kita kepada bentuk-bentuk kebaikan. Kalau gunakan untuk ngaji, kalau uang banyak sedekahkan dan infakkan. Kalau mobil lebih kasih sebagian atau pinjam operasional, gitu kan? Ya, nah, itu namanya apa? Namanya bersyukur. Ya, jadi ini itu yang pertama.
saya sampaikan di waktu subuh ya. Jarak ibadah yang puncak mana kita ya mengerak maksimal sampai kita harus jelas ya, walau ya menyebabkan kematian. Mana dalilnya ini? Rasul sampai bengkak ya, mungkin bengkak, Rasul sampai bengkak ya. Dulu ada ya, kalau sekarang sholat siapin balsam minyak tawon ya. Ya, nah itu Rasulullah 2,5 juz. Hah? Kita mampu nggak? Nah, makanya sungguh ironis kalau kita dapatkan orang tarawih maunya ngebut, ya. Kayak ekspres ya Pak Hadi ya. Dulu ada 3 kereta tuh, ada Pakuan, Ekspres, ekonomi AC, dan ekonomi. Saya sampai hafal tuh. Kalau Pakuan dari Jakarta langsung ke Bogor, tanpa berhenti. Ya, Ekspres berhenti di Depok, sama di Bogor. Ekonomi AC di setiap tempat, gitu ya. Nah ini juga fenomena. Ya. Ya, 20 menit, Masya Allah. Gimana kita mau mencapai kesempurnaan seperti Rasulullah SAW? Ya, kalau kita cepat selesai. Pak, saya ingat ketika di Mesir, alhamdulillah mengimami 2 kali masjid. Satu Mukmin Muhaimin, namanya satu Masjid Abu Bakar As-Siddiq. Ramadan ya. Karena mereka juga butuh, alhamdulillah saya diamanahkan. Suatu hari habis sholat saya dipanggil sama jemaah orang Mesir. Ya Syekh, wah saya takut nih, takutnya bacaan saya ada yang gak bener atau kelamaan gitu ya. Karena orang-orang sana juga suka request gitu ya. Tadi Pak Hadi bilang lagomnya apa ya, kalau lagi sudes ada yang seneng sudes, kalau surem ya, dulu kan itu aja yang paling populer ya, ajami dan lain-lainnya. Kamu ya Syekh tadi 1 juz kurang 2 halaman ya, subhanallah ya, kenapa nggak sampai semua? Kalau kita gimana? Ya Syekh ente kelamaan. Lama banget sholatnya nih ya. Ini udah kolak di rumah udah dingin ya. Jadi saya Masya Allah sampai seperti itu ya. 1 juz kurang 2 salah, harusnya selesai 1 juz ya. Itu bukan di masjid-masjid yang maksudnya di kota ya, bukan. Itu masuknya udah pinggiran Kairo ya. Bagaimana di masjid-masjid besarnya. Iya. Dan mereka di Mesir di ya bisa dikatakan 99% 11 rakaatnya. Ada yang 20 rakaat tapi sangat dikit. Cuman memang kualitas mereka 1 juz. Ya, bahkan di tempat yang agak besar 3 juz. Nanti kalau sudah 10 hari terakhir ya mereka 3 juz. Dan mereka senang. Jadi, ibadah itu dengan upaya yang maksimal. Rasulullah suatu hari datang ke masjid ya, melihat itu ada apa? Ada tali. Rasul kaget, tali siapa ini? Ya, jadi ada 2 tiang terus ada talinya, set gitu ya. Kata sahabat, ya Rasulullah, innaha li Zainab, tali itu punya Zainab. Kata Rasul, ngapain? Ya. Idza ia bertumpu dengan tali itu. Pernah nggak kita begitu? Sholat saking lamanya nggak kuat, megang tembok. Ya. Itu fikihnya Pak. Sampai demikian. Ya, jadi
ini kita upaya yang lebih maksimal lagi. Kalau ibadah sampai bengkak kaki kita, bagus, Rasul melakukan itu. Ya, selama itu tidak sampai membuat kita pingsan atau meninggal, itu nggak masalah. Ada bekasnya, bengkak. Ya, kemudian sampai bikin tali, ya, tambang supaya ya nggak jatuh ketika sholat begitu ya, luar biasa. Jadi, menahan terus. Ya, masih sering ngomongin orang, masih sering menganiaya orang. Kalau sekarang nggak mencela orang itu bukan pakai verbal ya, pakai apa? Tulisan di sosmed kan. Sekarang zamannya komen ya, bikin gaduh ya. Itu ya. Nah, ini juga kita harus bisa meningkatkan kembali. Ya, kalau bisa 10 hari terakhir HP off dulu ya. Tapi saya Ustadz, apa itu buat baca Quran? Bagus. Tapi cuma 5 menit Ustadz ya. Habis itu lihatlah Facebook ya, YouTube ya, sama aja. Ini kalau HP, kalau ada internetnya itu masalah ya. Nah, ini ibadah dan anak-anak sekarang. Sekarang itu kan banyak coba. Iya. Dan ini adalah waktu. Saya mengatakan itu ya pemirsa. Waktu. Gimana habis buat sinetron ya, insya Allah ya. Kalau ibu-ibu babul jannah mah enggak ya. Buat apa? Buat acara televisi. Anak PlayStation 5, 6 belum ada ya. Iya, sekarang main game itu sudah online semua. Bener nggak? Waktu saya kecil main game itu cuma ada satu, Nintendo namanya. Dan orang yang punya itu sultan banget gitu ya. Dulu tetangga ada yang punya gitu, kita pengen main, wah, ajak dong main di dalam gitu. Sampai susahnya main gitu ya, main game waktu dulu ya. Paling yang murah itu Tetris gitu ya. Sekarang HP, ada internet, udah dia main game seharian. Habis nggak? Habis. Kapan? Ya, mau zikir, mau ngikutin kajian. Kalau dia hanya megang gadget tuh Pak. Jadi musibah terbesar ya di akhir zaman ketika berpuasa adalah waktu. Hadir ya, kemudian selain puasa yaitu baca Quran. Jadi harapan saya di sini semua sudah paling tidak 15 juz ya. Kenapa? Rasulullah menamatkan 1 kali paling tidak. Di Rasulullah menamatkan 2 kali. Jadi antara 1-2 kali itu ideal. Bisalah kita semua menamatkan Quran. Ya. Masih setengah nih. Kalau sesuai dengan kemampuan. Ya. Makanya ini salah nikmat kepada kita itu disuruh baca Quran, dicontohkan menghatapkan Quran dalam keadaan puasa. Ketika puasa Islam yaitu kering ya, ya energi mungkin merasakan logikanya kalau kita lagi nggak puasa pagi sebelum jam 10 ngemil, jam 1 makan siang, jam 5 ngemil lagi ngopi, jam makan malam gitu kan. Setiap kali kita makan tersita waktu kan. Nah, dengan puasa ini waktu lebih banyak, berinteraksi dengan Al-Quran juga bisa lebih banyak ya. Dan tidak masuk ke tenggorokan ya, maka suara kita juga bisa lebih plong. Dan itu terbukti baca Quran lebih enak, nggak kita tidak terganggu
mikirin makan lagi, mikirin minum lagi, suara kita habis ya, karena apalagi makanan yang berminyak. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Berkaitan. As-Qur'an yushaffi'ani yaumal qiyamah. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam puasa dan syafaat hari akhir. Ya asyahawati wat-ta'ama bin nahar. Fashaffi'hu. Ya an-nauma billah. Fashaffi'hu. Fayushaffi'an, kata Rasulullah SAW. Oh ya. Jadi kata Rasulullah SAW, nanti puasa akan ngomong, ya Allah, tahan dia dari makanan, minuman dan syahwat di siang hari, maka baginya. Itu kata puasa. Ya Allah, tahan dia tidur di malam hari karena membaca Quran, berikan syafaat kepadanya. Rasulullah SAW, keduanya akan memberikan syafaat. Puasa dan Quran itu dia berkaitan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Syahrul alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan lin-nas." Ya. Jadi bulan Ramadan diturunkan Al-Qur'an. Nah, harus kita kuatkan lagi ya, karena nanti ada namanya Lailatul Qadar, malam penghargaan. Qadar artinya apa? Penghargaan. Dan penghargaan itu diberikan kepada orang yang bersungguh. Ibarat 15 tahun ada rewardnya nih, gitu kan? Bukan di malam 2. Alhamdulillah ya. Saya malam 27 oke lah. Tapi sebelumnya dia nggak mempersiapkan diri. Itu berbeda ya. Jadi nama diberikan bagi orang-orang yang sungguh-sungguh dari awalnya dan sungguhannya di akhirnya. Itu ya. Namanya apa? Lailatul Qadar. Nah, kaitannya tentang Lailatul Qadar, mumpung saya membahas ini ya. Itu berkaitan dengan turunnya Quran. Betul? Kata Al-Quran, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr. Wa ma adraka ma Lailatul Qadr." Itu kan? Kami menurunkan Al-Quran di malam yang namanya Lailatul Qadar. Sekarang saya tanya, Lailatul Qadar itu terjadi di zaman Nabi apa setiap tahun? Hah? Setiap tahun kan? Apa udah selesai di zaman Nabi? Setiap tahun di bulan Ramadan sampai hari kiamat. Maksudnya apa nih? Maksudnya bahwa turunnya jadi setiap tahun. Ini agak berat nih ya, tapi ini penting ya. Dari mana? Dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ini dulu dikaji di Usuluddin ya. Ibnu Abbas kan turunnya Al-Quran dua. Yang turunnya ke Baitul Izzah, langit dunia. Jadi turunnya dia pertama ke mana? Ke langit dunia dulu. Turunnya langit dunia itu terjadi setiap tahun. Jelas ya? Itu kata Ibnu Abbas pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan di tempat kepada Rasulullah itu terjadi di zaman Rasul saja selama 23 tahun. Nah, berat nih. Tapi ini baru kita memahami, karena tadi bulan puasa dikaitkan dengan Quran, Lailatul Qadar dengan Quran. Sekarang baru kita paham. Oh, maksudnya anzalnahu fi Lailatul Qadar. Kami turunkan
Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar itu setiap tahun, bukan di zaman Nabi saja. Berarti ada makna lain, yaitu turunnya Lauhil Mahfuz ke langit dunia, dan setelah itu nanti malaikat di Lailatul Qadar akan turun dengan kedamaian. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Jelas ya? Bisa dipahami ya? Nah, jadi puasa berkaitan dengan Quran, kemudian bulan Ramadan berkaitan dengan Lailatul Qadar yang nilainya kata Allah Subhanahu wa taala lebih baik daripada 1000 bulan. Ya, ada tanya jawab nggak nih moderator? Nggak ada ya? Baik, lanjutin. Nah, ini diberikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak ada Lailatul Qadar kepada umat Musa, umat Isa, enggak ada. Ya, maka mumpung nih 15 dari sekarang kita sudah ancang-ancang. Nanti ketika karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ahya lailahu wa ayqadha ahlahu wa shadda mi'zarahu. Kalau sudah Rasulullah bangunkan keluarganya, yang punya istri dibangunin, bangun. Ngapain Ustaz? Bikin kue. Iya, bikin nastar, bikin kacang mede ya. 2 kilo, banyak banget ini ya, buat tamu ya. Makanya saya setiap tahun pesan sama istri, kalau mau bikin kue sebelum 10 malam terakhir. Jadi jangan nanti orang lagi sibuk qiyam, ini sibuk bikin kue gitu ya. Bangunkan keluarganya untuk sholat. Menghidupkan, kata ulama, menghidupkan malamnya itu Rasulullah melek. Melek itu artinya gimana? Nggak tidur. Ya, masa kalau nonton Liga Champions, matanya melotot. Tapi kalau lagi sholat, ngantuk nih. Menghidupkan malamnya dan mengencangkan sarungnya. Mengencangkan sarungnya artinya apa? Menghindari hubungan suami istri bagi yang sudah menikah. Ya, di malam hari. Ya kan? Awalnya boleh nggak? Boleh. Lakum lailatas siyam. Bapak-bapak bisa berhubungan suami istri di malam bulan Ramadan. 10 malam terakhir off dulu. Kenapa? Karena Rasulullah SAW melakukan itu. Masya Allah. Nah, ini luar biasa ya hidangannya ini. Semoga berkah nih. Ya, para penduduk Puri Insani 1 diberkahi Allah Subhanahu wa taala ya. Rizkinya bertambah ya, tambah luas insyaallah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya, jadi ya, maka ketika kita mau masuk 10 malam terakhir, kita 10 hari terakhir kita siap-siap. Jangan sampai luput ya. Karena 15 lagi, tinggal 2. Kita akan menyesal. Ya, itulah yang dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 17 berapa nih? Panitia? 55 masih ada ya. Ya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fumri'in ya, rusak hidung tuh itu kiasan, artinya celaka seorang yang kepadanya tapi dosanya nggak diampuni." Tuh ya. Jadi Ramadan udah berapa kali? Lah Ustaz, saya udah 20 kali Ramadan. Terus gimana? Ya biasa aja sih. Yang penting saya puasa, dapat THR, ya, punya baju baru gitu kan. Nah, misal. Dan kira-kira kita kalau mau Ramadan mau selesai sedih apa bahagia? Hah?
Jujur. Sedih ya? Iya. Senang Ustaz ya. Kenapa? Bebas. Kita sedih ya karena ini kita akan meninggalkan Ramadan cepat ini. Ya. Ya. Hari atas. Ya, ini kata ulama dalam bahasa jumlah khabariyah. Maknanya perintah. Ayat itu maknanya perintah. Kita atas enggak, tapi maknanya apa? Gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Tuh ya Pak. Ya. Jangan sampai kita menyesal. Jadi tadi qiyamnya, Qur'annya, sedekahnya juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya harta ditingkatkan lagi. Kata Ibnu Abbas, "Kama ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan." Rasul itu orang yang paling dermawan, tapi kalau bulan Ramadan tambah. Jadi kalau biasanya kita infak 1.000, naikkan 100.000. Kalau 100.000 jadi 200.000. Biasanya kita infak seminggu sekali, jadi 3 hari sekali. Biasanya 2 hari sekali, jadi setiap hari. Biasanya setiap hari, jadi 3 kali sehari. Itu sunnahnya memang demikian. Rasulullah SAW meningkatkan lagi. Ya, ada waktu yang tersisa, kita gunakan. Ini jamnya kecepatan ya, atau saya ini 50, ini 52. Hah? Ini yang benar ya? Oke, cepetan. Iya. Jadi harta kita keluarkan dengan sebaik-baiknya. Juga kemarin mendiskusikan kisah karena setiap beda. MUI dengan Basnas menetapkan 45.000 zakat fitrah. Ya, kalau digunakan dengan uang, ya. Kalau 10.000 beras petruk 10.000 ya, berarti 35.000 sebenarnya cukup, tapi dilebihkan lebih baik gitu ya. 35.000 kalau misalnya adanya segitu nggak masalah. Ya, itu zakatul fitrah. Jadi ibadah puasa itu berkaitan dengan juga dengan apa? Dengan harta. Zakat boleh dikeluarkan dari awal Ramadan. Tuh. Tapi ini diadopsi oleh Mesir sendiri. Karena masalah banyak. Ya, masalahnya banyak nggak? Sekarang kalau orang ngasih beras, tiba-tiba ngasih beras di rumah isinya udah 5 kali. Bro, ini banyak banget nih beras ya nih mau jual. Gunakan yang lain uang ya. Jadi ini juga yang perlu kita pahami bersama. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan harta kita keluarkan, yang sudah keluarkan zakat malnya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi itulah saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga kita bisa memahami bersama. Jadi intinya ini yang kita lakukan evaluasi, yang kedua adalah optimalisasi ya. Karena kita masih setengah lagi, masih banyak nih. Jangan sampai kita luput dari kebaikan yang sangat terbatas ini. Demikian. Allah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada guru kami Ustaz Murado yang telah menyampaikan tausiahnya. Selanjutnya mungkin persiapan berbuka ya. Itu di belakang sudah sama ibu-ibu, kayak duduknya langsung berbaris gitu kali ya, menyesuaikan minum atau bagaimana kira-kira Pak?
Gitu aja ya. Oh ya udah, kalau gitu silakan. Oh, dua bar. Oh, oke, bikin part soft ya. Oh, berarti di sana udah ada, berarti di baris ini nanti Bu ya. Dibikin ya. Oh ya, silakan ikut ibunya. Ya, pada satu yang sudah datang menyempatkan waktunya untuk berbuka puasa bersama di Masjid Babul Jannah. Silakan dan tetap ada pertemuan